Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuk kali ini kita ngobrol tentang topik yang ramai, yaitu tentang bid'ah. Mari kita buat, ya kalau boleh kita katakan ini sebagai kajian, mari kita buat kajian ini indah, ya. Dan kita semua tahu akhir-akhir ini pro kontra tentang bid'ah. Jadi di satu sisi satu pihak menyampaikan tentang bid'ah, di satu sisi seolah-olah merasa diserang bahwa dia sebagai pelaku bid'ah. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kajian agama itu seyogianya semua kita kaji, ya. Jadi misalnya kita sering dengar kata haram, kita sering dengar kata halal, lalu kita sering dengar kata sunnah, wajib, ya. Hanya itu saja yang selama ini kita dengar. Tapi ada yang jarang kita dengar, itu kata subhat misalnya, kata bid'ah misalnya, lalu kafir misalnya. Jadi kalau kita jarang mendengar ini, lalu ada orang menyampaikan subhat, kafir, dan bid'ah, maka yang mendengar langsung merespon. Responnya apa? Sukanya mengkafir-kafirkan orang, sukanya membid'ahkan orang. Ya, mari yang panjenengan biasanya merespon dengan begitu, kita belajar menerima itu dengan gembira. Karena apa? Bid'ah itu bahasa dari lisan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua umat Islam. Kita semua mengaku ittiba kepada Rasulullah. Kita mengaku bahwa Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah kita. Contoh terbaik kita itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dari Rasulullah, maka kita bisa terima dengan gembira. Apapun itu, sesuai dengan pemikiran kita maupun tidak sesuai dengan pemikiran kita. Termasuk yang saat ini kita ingin bahas, yaitu tentang bid'ah. Sebetulnya kan mudah, ya. Panjenengan sudah banyak diberi penjelasan, dalil-dalil bahwa bid'ah itu apapun ibadah. Ya, sekali lagi, apapun ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, atau gampangnya, yang tidak datangnya dari Rasulullah, itu bid'ah. Yang datang dari Rasulullah itu apa? Kan sering kita sampaikan atau sering kita dengarkan, yang dari Rasulullah itu adalah ucapan Rasulullah. Sekali lagi, yang pertama, yang nomor satu, ucapan Rasulullah. Yang nomor dua, apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tindakan Rasulullah. Dan yang ketiga, yaitu apa-apa ibadah, seluruh ibadah yang disetujui oleh Rasulullah. Jadi kalau ada sahabat yang melakukan suatu ibadah, melakukan zikir, yang ternyata zikir itu benar menurut Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah diam atau Rasulullah memujinya, bahwa itu zikir yang baik. Rasulullah mengiyakan. Nah, maka dari itu, mari panjenengan sekali lagi saya ajak untuk bergembira mendengar, mungkin ini baru bagi kita, kata bid'ah. Jadi kalau panjenengan punya amalan memang tidak dari Rasulullah, coba panjenengan akui, ini memang tidak dari Rasulullah. Dan hati-hati, kalau amalan ini tidak dari Rasulullah, maka berpotensi untuk disebut sebagai amalan yang bid'ah oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, penentu bid'ah dan bukan itu adalah Rasulullah. Yang menyampaikan adalah Rasulullah. Tapi kaidahnya kan jelas. Semua ibadah yang tidak dari Rasulullah, maka akan tertolak. Semua ibadah yang bukan dari Rasulullah itu bid'ah. Semua kreasi ibadah yang bukan dari Rasulullah itu bid'ah. Kita pahami itu. Terus, pahami terus. Sampai panjenengan legowo, besar hati untuk menerima kata bid'ah itu di dalam diri panjenengan. Karena kenapa? Kalau kita menyetujui
amalan-amalan yang tidak dari Rasulullah, kita setujui, kita iyakan terus. Panjenengan misalnya sudah diberitahu oleh Rasulullah, ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kalau kami ini uluk salam ke panjenengan sudah tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Tolong ajarkan kepada kami bagaimana kalau kami bersolawat kepada panjenengan. Nah, cari bahasa ini, solawat ini. Yang masyhur itu solawat yang ada di dalam tahiyat pada saat kita melakukan sholat. Itu solawat yang masyhur. Dan itu sahih. Lalu, bagaimana kalau kita memperbolehkan, kita mempercayai ada solawat-solawat yang tidak dari Rasulullah Muhammad SAW? Oke. Satu orang membuat solawat dan diikuti, punya pengikut, punya jamaah. Akhirnya apa? Salah satu jamaah ini ada yang pintar. Lalu dia bikin jamaah lagi, bikin torekot, dia bikin solawat lagi. Lalu dia punya murid lagi. Akan seperti itu. Bikin solawat baru lagi. Muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi. 1000 murid akan bisa melahirkan 1000 solawat. Yang itu dibuat atas dasar kemauan otaknya sendiri, logikanya sendiri. Mari, kalau itu terjadi, bagaimana dengan solawat yang dari Rasulullah? Malah hanya dibaca pada saat tahiyat saja. Padahal solawat itu dibaca kapanpun, seperti kita berzikir kapanpun. Tapi dengan adanya solawat-solawat baru yang dibikin, yang dibuat oleh katakanlah mereka yang dianggap wali, dianggap ulama, dianggap pintar, dianggap ustadz, dianggap da'i, maka boleh bikin solawat masing-masing. Lalu apa yang tersisa dengan solawat yang dari Rasulullah Muhammad SAW? Bahkan tidak jarang solawat yang dibuat sendiri itu juga dibuat pahalanya sendiri. Ini kan aneh, ini mengkhawatirkan. Solawat sudah bikin sendiri, pahalanya dibikin sendiri. Barang siapa yang membaca solawat ini akan mendapatkan pahala sekian, akan mendapatkan pahala sekian. Dari mana itu, saudaraku? Ini loh yang dinamakan bid'ah. Mari, sekali lagi, saya juga ingin contohkan, begitu Anda memperbolehkan bid'ah, ini boleh, kreasi ini boleh dalam ibadah. Tapi saya ingatkan ya, bid'ah itu bukan tentang ini, kacamata, songkok, ya, sorban, baju, ini, ruangan ini tidak ada zaman Rasul. Bukan itu. Panjenengan punya gigi palsu, bukan itu bukan bid'ah. Panjenengan haji harus naik unta, harus tidak boleh naik pesawat terbang, bukan itu. Yang dimaksud dengan bid'ah itu, kalau panjenengan bersolawat tidak seperti solawatnya Rasulullah. Sekali lagi, kalau itu kita dibolehkan berkreasi, dibolehkan bid'ah, yang terjadi apa? Satu contoh, ini real, ya. Bulan-bulan ini rame pernikahan, rame acara resepsi pengantin. Ada yang beberapa hal yang saya lihat, saya cermati. Satu, di dalam acara itu, agar tidak diganggu oleh siapa atau acaranya biar lancar, dia bikin semacam sesajen. Ini masih banyak. Mari, mereka membuat sesajen diberi apa gitu ya, yang ada jenang-jenang gitu ya, bubur-bubur, lalu ditaruh di tempat kecil-kecil gitu, ditaruh di bawahnya salon, apa itu, yang speaker itu ya, ditaruh di bawahnya speaker, atau di pojok-pojokan tertentu gitu. Ini masih banyak. Mari, siapapun panjenengan, Ustadz, Kiai, Gus, Habaib, monggo, saya ajak panjenengan semua untuk mengingatkan ini. Ini loh, salah satu akibat kita melonggarkan bid'ah yang oleh Rasulullah ini diwanti-wanti. Jangan sampai kita berbuat bid'ah, saudaraku. Selain model sesajen begitu, saya lihat ada di kalangan kita yang percaya, misalnya
Kalau panjenengan mengadakan pernikahan di bulan yang sama dengan saudara satu dan saudara lainnya, ini tidak boleh mengunjungi. Misalnya saudara A menikahkan putranya tanggal 1, saudara B tanggal 15, saudara C tanggal 20. Maka ABC ini tidak bisa saling kunjungi. Karena tidak boleh dalam bulan yang sama ini, keluarga pengantin ini keluar untuk mengunjungi pengantin yang lain. Ini kan berbahaya. Mempercayai sesuatu yang tidak disyariatkan, bahkan ini sangat berbahaya. Bisa mengarah kepada syirik. Misalnya lagi tidak boleh. Sebenarnya harinya sudah ditentukan hari Minggu karena semua saudara libur. Tapi karena hari Minggu itu tanggal 13, tidak jadi dipilih hari lain. Ini kan, maaf, kejahilan. Kejahilan yang harus kita luruskan. Lalu orang tua ini melamar. Ada beberapa yang orang tuanya tidak boleh ikut dengan kepercayaan tertentu. Akan beginilah, akan begitu, akan terjadi inilah, akan ada itulah. Kepercayaan yang jahiliyah ini. Monggo, siapapun panjenengan ingatkan. Apalagi panjenengan yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Ingatkan hal-hal seperti ini. Ini syirik. Berbahaya. Saat akad nikah, orang tuanya dari pihak laki-laki tidak datang ke tempat itu. Karena begini, karena begitu. Masih ada. Dan ini banyak, saudaraku. Hal-hal yang tidak seharusnya kita percayai, menjadi dipercayai. Lalu menentukan hari pernikahan. Mengambil hitungan-hitungan. Wanita hitungannya ini, pria hitungannya ini. Lalu dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok, maka harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, oleh pihak wanita. Ini kejahilan macam apa yang terus kita pertahankan? Maka mari, pelajari bid'ah itu apa. Agar apa? Agar ibadah kita ini tidak menyimpang. Kepercayaan kita tidak menyimpang dari yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari sekali lagi, hal-hal yang seperti ini kita ingatkan terus. Jangan pernah berhenti. Dan karena kita ini menggampangkan bid'ah, yang penting baik, maka semua boleh. Bukan begitu agama ini. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama itu mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti baik menurut kita. Sekali lagi, ayo, kalau ada orang yang mengatakan amalan kita ini bid'ah, kita cari, benarkah ini? Kita kaji. Kalau memang itu benar bukan dari Rasulullah, maka takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak diperintahkan, kenapa sih kita ini harus melakukan? Kenapa kita harus berkreasi? Agama sudah sempurna. Artinya sudah sempurna apa? Tidak perlu panjenengan menambah-nambahi. Ikuti saja. Semua yang sudah disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia. Kita semua. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita pakai petunjuk ini. Lalu apabila di dalam Al-Quran ini perlu penjelasan, maka kita cari penjelasan dari Rasulullah. Bagaimana kita melakukan ibadah? Apakah ini bid'ah atau bukan bid'ah? Kita yang mencari. Sebenarnya bersyukurlah panjenengan kalau ada orang yang mengingatkan, hei fulan, ibadahmu itu bid'ah. Ibadahmu itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadahmu itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah melalui lisan Rasulullah. Ibadahmu itu tidak diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Justru kita gembira mestinya mendengar itu. Sehingga apa? Kita bisa memperbaiki diri. Kita lapang dada mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari sekali lagi kita belajar
bagaimana agar semua ibadah yang kita lakukan itu bersandar dan bersanad sampai ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang beriman, bersama-sama orang-orang yang soleh, bersama para nabi, bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.